menyerupai. One, two, three, four, get my shoes and out the door. Five out. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kodar, si pria muda bersemangat se-Indonesia Raya. Oke, ayah bunda, teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini dengan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan menjelaskan terkait dengan cara membaca karakter orang lain. Ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita semua like, subscribe, komen channel YouTube saya supaya channel YouTube saya terus berkembang sehingga saya terus semangat mengembangkan YouTube saya. Nah, kemudian hari ini alhamdulillah karena banyak sekali yang ngechat ke saya atau japri ke saya terkait dengan Pak Kodar bikin konten dong terkait dengan cara membaca karakter orang lain. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali orang-orang yang kesulitan menghadapi orang lain bukan karena dia tidak mau berhubungan dengan orang lain, tapi karena banyak sekali terjadi masalah-masalah gara-gara dia tidak kurang bisa memahami orang lain gitu ya. Karena orang ini itu dia tidak bisa memahami karakter orang lain. Karena banyak sekali masalah muncul ketika kita tidak bisa memahami orang lain, dan kemudian juga banyak sekali peluang atau kesuksesan yang datang ketika kita bisa memahami karakter orang lain. Nah, hari ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana cara membaca karakter orang lain sehingga kita bisa jauh lebih bijaksana dalam menghadapi orang lain. Dan ingat, saya tidak mengharapkan Anda semua mendirect judgment orang lain atau menjudge si A itu karakternya ini, itu dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena itu sangat tidak baik sekali, karena sebagai manusia kita harus memiliki penilaian ganda gitu ya terhadap orang lain, atau kita menilai orang lain itu dari segala sisi. Karena bisa jadi hari ini dia emosi karena banyak masalah, atau hari ini dia diam karena banyak masalah, atau misalnya dia hari ini tertawa bahagia karena mungkin habis punya keberuntungan, dan yang ini kita kan nggak tahu. Makanya kita harus senantiasa menjadi helikopter view. Helikopter view itu selalu melihat dari atas sehingga kita bisa melihat dari semua arah. Nah itu. Nah, ada beberapa cara untuk membaca karakter orang lain. Yang paling pertama, kita bisa melihat dari bentuk rambut terlebih dahulu. Kenapa? Karena bentuk rambut itu ada dua yang umumnya sering dipakai oleh manusia. Ada yang berbentuk panjang, kemudian ada yang berbentuk pendek. Cuman ini biasanya saya khususkan untuk laki-laki, karena untuk perempuan biasanya panjang semua ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang paling pertama, berambut panjang. Orang yang berambut panjang itu biasanya orang yang memiliki karakter bebas. Orang seperti ini tidak suka menghadapi masalah dan cenderung lari dari masalah gitu ya, karena orang yang seperti ini itu cenderung menghindari konflik. Nah, kemudian orangnya bebas dan berpikirnya lebih ke seni gitu ya, sehingga dia lebih ingin menjaga suasana hatinya gitu ya. Maka orang seperti ini itu sangat tidak suka sekali bekerja di sebuah perusahaan yang aturannya terlalu ketat dan yang lainnya begitu. Kemudian ada juga yang rambut pendek. Kalau yang rambut pendek itu biasanya mereka memiliki kedisiplinan yang sangat luar biasa gitu ya. Kemudian juga mereka mementingkan kebersihan. Yang selanjutnya juga orang-orang yang seperti ini tuh tegas dan emosional ya. Kenapa? Karena orang seperti ini itu memiliki karakter yang perfeksionis atau segala sesuatunya harus sempurna, dan tidak jarang juga mereka depresi gara-gara apa yang mereka rencanakan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kemudian yang selanjutnya, selain dari bentuk rambut, kita juga bisa melihat karakter orang lain itu dari bentuk wajahnya. Nah, yang paling pertama itu ada wajah intan. Kalau wajah intan itu adalah mereka yang memiliki karakter yang sangat gigih, tidak puas dengan situasi saat ini, cuman agak sedikit sombong dan mementingkan diri, juga orangnya agak sedikit kurang bertanggung jawab. Ya, itu gambaran sedikit buat orang yang memiliki wajah yang intan ya. Kalau intan tuh kayak berlian kayak gitu.
biasanya orangnya agak sedikit gigih ya, orangnya sangat bekerja keras, kemudian orangnya tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia dapatkan. Nah, cuman agak sedikit sombong ya, biasanya mementingkan diri sendiri dan kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga wajah oval. Nah, kalau wajah oval ini itu mereka memiliki karakter yang perfeksionis, sama yang kayak tadi yang berambut pendek. Mereka lebih ke disiplin, kemudian mereka tidak ingin kesesuaian, tidak mau apa yang mereka rencanakan tidak terjadi gitu ya. Mereka selalu mengusahakan apa yang mereka pikirkan itu terjadi. Kemudian mereka berwawasan luas terhadap orang lain, kemudian berpengalaman dalam konteks sosial, dan berorientasi pada kebersihan. Jadi orang seperti itu sangat mementingkan sekali kebersihan, juga orang itu sangat lihai dalam berhubungan dengan orang lain gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ada wajah segitiga. Nah, kalau wajah segitiga berarti kecil di atas, kemudian di dahinya agak melebar ya. Nah, kalau orang yang seperti ini itu mereka memiliki niat yang sangat kuat, bijaksana, dan ingatannya kuat. Dan kemudian sedangkan arti dari segitiga itu sendiri biasanya menunjukkan pertempuran yang kuat, semangat pemberontakan, dan pantang menyerah, kemudian bertahan sampai akhir hingga emosinya bisa meledak-ledak ya. Kalau dari artinya sendiri itu sangat positif ya, biasanya orang seperti ini tuh memiliki niat yang kuat, bijaksana, dan ingatannya kuat, cuman tetap biasanya ada sedikit masalah di emosional karena orangnya itu sangat memperjuangkan sekali apa yang dia inginkan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada juga wajah trapesium. Kalau wajah trapesium biasanya mereka memiliki karakter yang sangat tenang, kemudian lihai, dan sangat sangat baik sekali dalam menuntun dirinya gitu ya ke arah yang lebih baik. Cuman biasanya cenderung menderita depresi dan autisme. Ya, cenderung orang yang seperti ini tuh punya teman hayalan ya. Padahal orang itu sangat tenang, lihai, dan sangat menuntut dirinya. Mungkin karena itu dia agak sedikit tertekan dan cenderung autisme atau punya teman hayalan sendiri. Dan kemudian selanjutnya ada beberapa karakter juga yang bisa kita tahu menurut bentuk wajah. Cuman ini berdasarkan penelitian orang China atau orang Tionghoa. Kalau nama ilmunya biasanya dikenali dengan fisiognomi ya. Setidaknya ada 10 bentuk wajah yang bisa kita kenali karakternya gitu ya. Wajah apa saja? Yang paling pertama itu ada wajah bulat. Nah, kalau wajah bulat, orang seperti ini itu santai, kemudian juga orangnya penyayang, kemudian suka menolong orang, murah hati, kemudian perhatian, jujur, juga toleransinya sangat tinggi. Dan mereka juga pandai menangani hubungan antar pribadi ya. Jadi kalau ada orang yang bermasalah, pintar menengahi gitu ya. Kemudian juga mereka berhati lembut dan tidak pernah ingin menyakiti hati orang lain atau melihat orang lain menyakiti dia. Cuman orang yang seperti ini tuh cenderung agak ceroboh, kemudian mereka adalah orang-orang optimis yang bisa beradaptasi, dan sebagian besar penganut Buddha memiliki wajah seperti ini. Jadi orang-orang yang seperti ini tuh sangat santai sekali, mudah menolong orang lain. Jadi kapanpun ada temennya, saudaranya yang minta pertolongan, dia akan sangat sigap sekali menolong orang lain. Kemudian hatinya lembut, cuman biasanya orang yang seperti ini itu biar agak terlalu ceroboh ya. Dan kemudian karena lembut dan jujur, orang seperti itu gampang dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, karena tadi dia itu orang yang sangat penolong sekali, kemudian banyak orang yang memanfaatkan dia. Kemudian yang selanjutnya ada juga garis wajah kasar menyerupai persegi ya. Jadi garis wajahnya, garis keningnya itu agak kasar, kemudian menyerupai persegi. Jadi ada ininya seperti ini ya. Kemudian orang yang seperti ini itu biasanya memiliki hoki yang sangat tinggi, karena orang Cina percaya orang yang memiliki garis persegi di keningnya itu mereka itu memiliki hoki kekayaan yang sangat luar biasa, dan orangnya juga pintar, energi, kemudian orangnya memiliki motivasi yang sangat tinggi ya. Kemudian dia memiliki karakter yang tidak tergoyahkan dalam hal menghadapi apapun. Kemudian terampil dalam diplomasi juga, kemudian mereka humoris, berhati mulia, dan populer dengan orang lain.
terutama lawan jenis ya. Mereka tidak sabar, keras kepala, dan cukup percaya diri. Nah, orang yang seperti ini itu sangat pintar sekali ya, orangnya energi, humoris, kemudian pintar berkomunikasi dengan orang lain. Jadi akhirnya orang seperti ini tuh sangat lihai sekali ketika berhubungan dengan lawan jenis. Makanya wajar ya, setiap tikungan ada. Karena ya jangan salah, kantongnya juga tebal ya, makanya wajar, nggak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya wajah panjang. Kalau wajah panjang, panjang ya. Kalau wajah panjang itu mereka memiliki karakter yang agak sedikit tegas, kemudian keras kepala, kemudian sangat subjektif. Jadi kalau melihat masalah itu tidak melihat dari objektif ya, tidak melihat runtutan yang terjadi dan yang lainnya. Mereka hanya menilai masalah itu dari apa yang mereka pikirkan saja, walaupun itu belum tentu benar gitu ya. Kemudian orangnya agak sedikit pemarah dan ini nih yang selalu curigaan terhadap orang lain ya. Kalau pasangan mungkin cemburuan ya, dan tidak fleksibel, jadi orangnya tidak bisa menyesuaikan. Kemudian maka orang yang seperti ini itu tidak mudah bergaul gitu ya dengan orang lain, hanya beberapa saja yang jadi dia hanya menganggap tidak semua orang bisa menjadi temannya, hanya beberapa saja yang layak menjadi temannya gitu ya. Dan kemudian mereka juga bekerja keras dan terencana, jadi orangnya konseptor ya, segala sesuatunya dikonsep dengan baik. Cuman orang yang seperti ini sering terlalu fokus pada suatu hal dan mengabaikan hal-hal yang lainnya gitu ya. Dan walaupun wanita memiliki bentuk seperti ini, itu biasanya biasanya kan wanita itu berhati lembut dan yang lainnya. Tapi kalau wanita yang seperti ini tuh memiliki wajah yang panjang, mereka cenderung agak sedikit tidak terkendali. Cuman orangnya jujur dan senang kompetitif bersaing gitu ya, dan berorientasi pada karir, sehingga dia lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarganya sendiri. Nah itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada juga yang berwajah panjang tapi lebih maskulin. Kalau tadi wajah panjang saja, ini lebih maskulin. Nah ciri-cirinya orang yang panjang, orang wajah yang panjang tetapi dia agak sedikit lebar, kemudian lebih maskulin ya. Menampilkan hidung yang lurus, kemudian dahinya juga, dahi dan pipinya agak sedikit berkembang. Dia itu wajahnya itu seperti terlihat di dahinya itu sedikit ada kayak goresan vertikal ya di dahinya. Nah orang yang seperti ini tuh cukup subjektif dan emulatif ya. Jadi orang yang seperti ini tadi tidak melihat masalah dari kenyataan, tapi dia hanya melihat masalah dari apa yang dia pikirkan. Kemudian dengan kekuatan fisik yang sangat luar biasa tangguh, mereka itu selalu bisa mengatasi kesulitan ya. Kemudian juga mereka selalu jujur, serius, dan bertanggung jawab. Kemudian tidak menuntut bayaran yang aneh-aneh gitu ya. Jadi dia hanya menuntut bayaran sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Kemudian meskipun impulsif atau emosinya agak meledak-ledak, mereka juga dapat menahan diri pada saat yang paling impulsif. Jadi pada saat puncak-puncaknya emosinya, tapi dia tetap bisa menahan diri dengan baik. Kekurangan terbesarnya itu terletak pada mereka itu terlalu emosional dan berhati lembut ya. Jadi antara emosional dan hati lembut mereka itu tumpang tindih ya. Kadang bisa menonjol lembutnya, kadang bisa menonjol emosionalnya. Nah kemudian yang selanjutnya ada juga manusia yang bentuk dahinya kecil dan dagunya lebar. Nah orang yang seperti ini juga orang yang bijaksana, kemudian praktis, jadi tidak neko-neko, selalu pengen simple, kemudian tekun, terus terang dalam dan siap menjanjikan kepada orang lain. Jadi baik dari pekerjaan, perilaku, dan ucapannya orang itu sangat menjanjikan. Kemudian memiliki hubungan kekeluargaan yang baik dan berorientasi pada keluarga. Jadi dia tidak segan untuk meninggalkan pekerjaan atau uang yang ada di depan matanya hanya demi keluarga gitu ya. Dan pada saat yang sama mereka keras kepala dan tidak sabar, serta tidak bisa bergaul dengan orang lain terlalu banyak. Kemudian meskipun perempuan, orang seperti ini itu tidak memiliki hati lembut ya, mereka dapat membantu suaminya. Jadi intinya mah tidak manja gitu ya, walaupun perempuan dengan wajah bentuk dahi kecil dan dagu lebar, orang seperti ini tuh pekerja keras dan bisa membantu keluarga dalam memulai karir ya.
Kemudian yang selanjutnya ada juga wajah dahi lebar, kemudian dagu kecil, dan termasuk dalam wajah V. Dan orang yang seperti ini itu sangat populer di China. Dan orang yang seperti itu dipercaya memiliki ide, kemudian orang dengan wajah bentuk ini memiliki persepsi, memori, kemudian imajinasi yang baik. Mereka adalah bakat kewirausahaan yang ambisius, namun tidak pandai dalam hubungan interpersonal atau membangun hubungan dengan orang lain, baik dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman. Mereka tuh kurang bisa berkomunikasi dengan baik ya. Mereka menikmati kesuksesan saat muda, tetapi cenderung kesepian di usia tua. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini tuh sangat dicari ya di China. Jadi orang yang berbentuk wajahnya V itu dipercaya menurut orang China, dia itu orang yang sangat pandai sekali berbisnis. Bahkan banyak sekali anak-anak yang muda kaya di usia muda adalah orang-orang yang memiliki bentuk wajah seperti ini. Cuman mereka biasanya agak sedikit kesepian di masa tua karena ya tadi dia itu sangat berorientasi pada pekerjaan dan uang dibanding dengan kehidupan sosialnya. Ya. Padahal ketika tua kan biasanya yang menjadi membuat kita bahagia, membuat tidak kesepian itu adalah keluarga ya. Nah kemudian yang selanjutnya itu juga ada bentuk wajah yang kecil di bagian atas dan bawah, tapi di tengahnya biasa gitu ya. Jenis wajah ini memiliki dahi yang sempit, pipi besar dan menonjol ya, bagian ininya menonjol, kemudian dagunya agak sedikit lancip. Jadi seperti ini ya, ininya kecil, ininya agak sedikit besar, ininya di dagunya kecil lagi. Nah orang seperti ini dipercaya memiliki disposisi ganda yang rumit. Jadi dia selalu dihadapkan dua masalah, dua hal yang sangat rumit. Cuma mereka cenderung cerdas ya dan rasional. Kemudian mereka cenderung melihat sesuatunya dari melihat dengan secara rasional ya, dengan sangat baik. Kemudian emosional, mudah beradaptasi dan orangnya bisa berada di tempat apapun. Dan pandangannya jauh ke depan. Sementara itu mereka biasanya suka bimbang atau bingung, banyak pikiran berantakan, kurang percaya diri dan sulit melaksanakan rencana. Selain itu mereka mementingkan diri sendiri, kurang pengendalian diri, sering berbohong, memiliki banyak skema dan selalu membutuhkan pujian dari orang lain. Itu ya. Nah kemudian yang selanjutnya ada juga wajah ini tuh datar dan ditandai dengan dahi lebar, pipi datar, kemudian dagu lebar dan montok. Orang yang seperti ini tuh biasanya orang yang santai, kemudian pasrah pada situasi yang tidak agresif. Mereka berpindah-pindah sepanjang hidup, meninggalkan kampung halaman. Jadi mereka itu sangat senang sekali berpetualang. Kemudian di tahun-tahun awal biasanya mereka itu pindah ke sana kemari pada usia sekitar 20 tahunan gitu ya. Jadi di usia 20 tahun, di usia masih muda-mudanya itu dia sangat senang sekali berpetualang, pindah dari kampung satu ke kampung B, ke kampung 2, ke kampung 3 gitu ya. Kemudian mereka itu akan berhasil jika mendapatkan bantuan dari dermawan, karena orangnya itu banyak pengalaman dan banyak berinteraksi dengan orang lain dan orangnya juga menyenangkan. Dan biasanya orang seperti ini tuh cenderung selalu ingin menolong orang lain, jadi akhirnya banyak dermawan yang menyukainya. Padanya banyak yang dermawan itu membantu dan mengasih sebagian hartanya. Makanya orang yang seperti ini itu dipercaya sukses setelah usia 40 tahun dan mereka lebih beruntung dan menjalani hidup yang baik di usia tua. Kekurangannya terletak pada keserakahan mereka ya. Walaupun mereka petualang, walaupun mereka itu seorang yang selalu berhubungan dengan banyak orang, cuma memang kekurangannya itu adalah mereka tidak bijaksana dalam memandang harta. Akhirnya celaka sendiri ya. Kemudian ada juga bentuk wajah yang agak besar, kemudian di pipinya itu agak sedikit menonjol dan dahi yang menonjol. Ya di sininya ada menonjol, kemudian serta hidung yang lurus. Nah orang yang seperti ini itu biasanya orang yang sangat cerdas, kuat dan cakap, jadi berbicaranya sangat baik dan kemudian memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah dia itu bisa sekali mengeluarkan karakter ya, jadi kalau sama orang emosional dia juga bisa ngikut,
Jadi karakternya itu mereka tidak menancapkan prinsip karakter di dalam dirinya satu gitu ya. Nah, mereka itu memiliki pendirian yang jelas tentang apa yang harus dicintai dan apa yang harus dibenci. Nah, cuman filosofinya tinggi juga ya. Dan keberanian untuk disalahkan atas apa yang mereka lakukan juga sangat tinggi dan mencoba yang terbaik untuk membantu mereka yang bermasalah. Pada saat yang sama, mereka itu biasanya sering berubah-ubah dan mengubah suasana hati mereka dengan pengaruh lingkungan. Juga mereka sangat pendendam, serakah, dan egois. Tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan akan merugikan orang lain. Jadi dia itu orang-orang ya, kelemahannya selain tadi dia itu orang cerdas, kemudian cakap, kuat, dan orang yang seperti ini itu sangat sangat, kalau ada orang yang membutuhkan bantuan itu sangat cepat sekali memberikan bantuan gitu ya. Cuman di suatu sisi di orang seperti ini tuh sangat pendendam ya, kemudian serakah dan egois, tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan akan sangat merugikan orang lain untuk menguntungkan diri mereka sendiri dengan cara yang adil ataupun curang. Jadi mereka tidak peduli itu caranya baik atau salah, yang penting dirinya sendiri untung ya. Nah, mereka cenderung memiliki kehidupan yang sulit dengan nasib yang agak kurung, mengerikan juga ya. Kemudian ini yang terakhir nih teman-teman, ada wajah persegi namun memiliki dagu dan pipi yang lebih menonjol. Wajah persegi kemudian memiliki pipi dan dagu yang agak sedikit menonjol. Nah, orang yang seperti ini itu biasanya umumnya mudah tersinggung, ulet, setia kepada teman, dan memiliki kesadaran diri yang sangat kuat. Nah, jadi orang yang seperti ini itu biasanya kelemahannya dia itu sangat baperan ya, tersinggungnya luar biasa. Cuma orangnya ulet, pekerja keras, setia pada teman, pada keluarga, kemudian memiliki kesadaran diri yang kuat. Jadi dia mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Nah, itu teman-teman kira-kira tentang cara mengetahui karakter orang lain. Nah, kita bisa mengetahui dari bentuk wajah, kemudian dari bentuk rambutnya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, tinggal tadi yang seperti yang saya bilang bahwa tetap walaupun dari sini tadi ada penjelasan bentuk wajah bulat seperti apa, oval seperti apa, trapesium seperti apa karakternya. Kita tidak boleh terlalu cepat menyimpulkan karakter orang lain atau menilai orang lain, apalagi negatifnya gitu yang kita nilai ya. Kenapa? Karena manusia itu tetap memiliki sisi baik dan sisi buruk. Kita tidak boleh terlalu cepat mendirect judgment. Tujuan dari materi ini itu adalah supaya kita jauh lebih bijaksana lagi dalam menghadapi orang lain, dengan tujuan mudah-mudahan karena silaturahmi itu dipercaya meningkatkan rezeki, kemudian memanjangkan umur ya. Nah, silaturahmi yang baik itu adalah yang dimana kita memahami orang lain, bukan kita yang ingin dipahami gitu ya. Nah, apalagi di zaman milenial yang seperti ini, karena kesulitannya mungkin orang berhubungan dengan orang lain, jadi akhirnya mereka lebih banyak berhubungan di dunia maya dibanding di dunia nyata. Jadi sekarang sangat jarang sekali orang ngobrol pagi-pagi di warung kopi gitu ya, di jalan-jalan, di pinggir jalan gitu. Sekarang sudah sangat jarang karena orang lebih banyak fokus di gadget dibanding berhubungan dengan orang lain. Padahal ketika kita pandai membangun hubungan dengan orang lain, pandai berkomunikasi dengan orang lain, maka Allah menjanjikan dua hal, dipanjangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Nah, baik, sekian saja mungkin teman-teman yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sekali lagi supaya saya lebih semangat membuat konten ini, tolong channel saya dibantu untuk dikembangkan dengan cara like, subscribe, komen, share, dan mudah-mudahan saya bisa terus berkarya untuk membuat materi-materi yang jauh lebih baik lagi dari sini. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Dadah.